ASEAN. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, dihitung berdasarkan produk domestik bruto, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah $9.500 Amerika per pekerja per tahun di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nilai tingkat produktivitas rata-rata negara ASEAN sendiri tercatat $10.700 Amerika per pekerja per tahun. Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari menegaskan kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat MEA akan berlaku akhir 2015. Saat MEA berlaku, maka pasar tenaga kerja di ASEAN akan terbuka bagi seluruh negara Asia Tenggara. Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, bagaimana persiapan kompetensi tenaga kerja Indonesia? Kita akan berbicara dengan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat pagi Pak Sarman, selamat datang di Bloomberg TV. Pak, jika tadi dikatakan dari Kementerian Perindustrian agak mengkhawatirkan bahwa produktivitas tenaga kerja kita pastinya sudah akan kalah bersaing dengan dari buruh-buruh dari Asia Tenggara ini, itu apa yang bisa dilakukan sebenarnya dalam waktu yang sedikit ini untuk menuju AEC? Ya, jadi kalau kita memang dari data yang kita miliki bahwa dari 167 di dunia kita masih berada di urutan 121. Kemudian di ASEAN kita masih urutan ke-6. Kita masih di bawah daripada Singapura, Thailand, Brunei, kemudian juga Kamboja. Jadi artinya ini sesuatu yang harus segera kita sikapi bersama. Menurut hemat saya paling penting dilakukan pemerintah adalah bagaimana tenaga kerja kita ini segera diambil langkah-langkah yang segera supaya mereka memiliki suatu kompetensi, mereka memiliki sertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan pasar. Karena kami melihat selama ini bahwa hampir 50% tenaga kerja kita ini kan masih berpendidikan rendah, masih SD ke bawah. Artinya mereka hanya lebih mengandalkan kekuatan fisik tanpa mengandalkan suatu kemampuan skill tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kita melihat bahwa ASEAN Economic Community ini sudah depan mata. Nah, bagaimana supaya kita memiliki suatu kekuatan yang sama antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, supaya kita punya komitmen bersama meningkatkan sumber daya manusia daripada pekerja kita ini, sehingga ke depan memiliki kompetensi, memiliki daya saing terhadap tenaga kerja daripada negara-negara ASEAN dulu lah. Kita bicara depan mata dulu deh ASEAN, karena ke depan ini juga habis ASEAN kita akan ada nanti pasar bebas Asia, setelah itu dunia. Tapi yang sudah depan mata kita adalah ASEAN. Pak Sarman, tadi Pak Sarman menyebut tentang kompetensi dan juga sertifikasi. Apakah dengan waktu yang 1 tahun lebih sedikit beberapa bulan ini kita bisa? Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengakui bahwa kita ini memang belum siap. Artinya pemerintah harus mengambil langkah-langkah taktis. Bagaimana misalnya pemerintah duduk bersama dengan serikat pekerja, kami juga dari pengusaha siap juga dilibatkan di sana, kita atur strategi, ya, kita ambil langkah-langkah taktis yang dalam waktu dekat, ya, apa yang mau kita perbuat, bagaimana meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja kita. Karena kita lihat saat ini kita ya masih urutan kelima ya, urutan kelima dari segi produktivitas kita masih urutan ke-6 di negara ASEAN. Nah, ini yang kita sikapi karena kita lihat negara-negara yang lain itu juga sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari menghadapi ASEAN Economic Community. Makanya saya katakan juga di sini bahwa seperti Thailand, seperti Vietnam, seperti Filipina, mereka sudah kursus bahasa Indonesia, artinya mereka akan menyerbu pasar tenaga kerja Indonesia. Nah, bagaimana kesiapan tenaga kerja kita ini? Nah, ini yang kami lihat selama ini kita masih belum pemerintah masih belum merespon ini. Salah satu kekhawatiran daripada Kementerian Perindustrian itu sama masuk akal ya, karena mereka mungkin melihat juga bagaimana tenaga kerja di industri di negara-negara ASEAN lainnya juga yang sudah memiliki kompetensinya. Nah, menurut hemat saya dalam waktu dekat ini harus segera diambil langkah-langkah. Apa ada sektor-sektor mungkin Pak, sektor tenaga kerja yang bekerja di sektor mana yang mungkin menjadi prioritas untuk menghadapi waktu yang hanya tinggal sedikit ini Pak? Ya, menurut hemat saya sektor industri yang paling dominan. Karena kita tahu ya bahwa pasar kerja kita saat ini kan dengan pendidikan sangat-sangat rendah, itu juga sangat berpotensi akan diserbu juga oleh dari negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu kelemahan kita masalah kompetensi, masalah bahasa, masalah produktivitas. Ini sesuatu yang kita sangat-sangat lemah. Di ASEAN juga produktivitas kita paling rendah. Kita masih urutan ke-6. Kita masih kalah dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Thailand. Kita masih kalah masalah produktivitas. Nah, kesadaran ini yang perlu kita gali mulai saat ini, dan kita harapkan juga supaya para pekerja kita ini juga jangan santai.
Di depan mata Anda ini, Anda nanti bukan hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri, tapi Anda akan bersaing dengan hampir 10 negara ASEAN. Kalau Anda tidak siap, kalau Anda tidak mempersiapkan kompetensi Anda, maka Anda akan menjadi penonton di negeri sendiri. Apakah rela? Ya, apakah tenaga kerja kita akan diserbu oleh orang dari 10 negara ASEAN lainnya? Saya rasa kita tidak rela. Ya, untuk para buruh mungkin mereka mau tidak mau harus segera bersiap diri untuk nantinya akan menghadapi masyarakat ASEAN. Tapi kan untuk perjanjian ini sendiri pemerintah sudah melakukannya sudah lama, sudah cukup lama. Tapi tidak ada perbaikan yang bisa dikatakan begitu signifikan. Mungkin dari sistem pendidikannya kita yang agak sedikit tidak membuat akhirnya para pekerja itu tidak siap begitu? Ya, memang kita lihat memang pemerintah dalam hal ini masih kurang tanggap ya kurikulum kita ini terhadap pasar. Nah, kami dari kebetulan saya juga adalah wakil ketua umum DKI Jakarta, kami proaktif memberikan masukan kepada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, mohon supaya kurikulum yang ada di Balai Latihan Kerja, kemudian juga dari SMK, itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena kita dari pengusaha tidak ada lagi waktu ketika kita menerima seorang tenaga kerja harus lagi mengadakan diklat, mengadakan pelatihan selama 3 bulan. Kita nggak ada waktu lagi. Kita ingin bahwa tenaga kerja itu ketika kita terima, itu sudah langsung siap kerja. Nah, ini harus kita respon segera. Bagaimana Balai Latihan Kerja, bagaimana SKM ini kurikulumnya betul-betul disesuaikan kebutuhan pasar. Sehingga apa? Apa yang dididik di Balai Latihan Kerja, apa yang mereka terima di SMK itu ketika mereka melamar itu sudah harus direspon dan sesuai dengan kebutuhan daripada dunia kerja. Itu yang ke depan yang kita akan kita harapkan, dan kita akan dari pengusaha selalu proaktif memberikan masukan kepada pemerintah. Oke, itu mungkin buruh yang pendidikannya agak sedikit menengah ke bawah, tapi untuk yang kaum profesional yang dengan beruntungnya mendapatkan pendidikan yang cukup lumayan, itu apakah mereka juga dianggapnya siap untuk menghadapi masyarakat Indonesia? Kalau bicara masalah tenaga kerja profesional, kita kalau Indonesia tidak mengkhawatirkan. Karena pada kenyataannya kita lihat seperti misalnya di daerah Timur Tengah, banyak orang-orang Indonesia ya, yang memiliki kualitas kompetensi yang bagus bekerja di sana. Yang sebenarnya kita khawatirkan adalah tenaga kerja kita yang berpendidikan rendah. Karena daya saing mereka sangat kalah dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang saya katakan tadi. Ini yang menjadi tantangan kita di ke depan. Nah, makanya kami dari pengusaha sebenarnya bagaimana supaya serikat-serikat pekerja kita ini betul-betul juga mampu menjawab tantangan kita ke depan. Karena yang selama ini terjadi selalu kita lihat bahwa tiap tahun meminta kenaikan UMP, ya upah minimum provinsi, tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka juga sudah melihat sejauh mana produktivitas daripada pekerja ini? Ya, jadi pendekatan kita ke depan sebenarnya bukan pendekatan UMP kesejahteraan, bukan, tapi pendekatan kompetensi. Karena apa? Kalau misalnya seorang tenaga kerja memiliki kompetensi, tanpa demo juga akan otomatis disesuaikan dengan UMP-nya. Nah, selama ini kan terjadi kan kita lihat berbeda. Bahwa UMP ini kan karena dominan karena apa? Karena didorong oleh demo, bukan karena kekuatan daripada kompetensi masing-masing tenaga kerja kita. Ini yang harus dijawab oleh kita semua, baik dari serikat pekerja, kita juga pengusaha akan responsif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dan juga pemerintah sendiri melihat bagaimana kenyataan daripada tenaga kerja kita saat ini. Ya Pak Samuel, mungkin sedikit menyinggung mengenai debat Cawapres, dan tadi malam Pak Yusuf Kala menanyakan dengan bonus demografi yang akan kita hadapi pada tahun 2030-2035. Itu apakah suatu yang menjadi sesuatu yang baik buat kita, justru malah jadi tantangan terbesar yang akhirnya malah akan menjerumuskan Indonesia ke pertumbuhan ekonomi yang justru malah lebih. Jadi ada dua nih yang sekarang yang mau kita respon. Pertama, kesiapan tenaga kerja kita menghadapi ASEAN Economic Community dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua adalah masalah bonus demografi, di mana kita tahu bahwa antara tahun 2030-2035 bahwa angkatan tenaga kerja kita itu akan mencapai hampir 180 juta, 70% dari penduduk Indonesia. Di mana 30% itu hanya yang berumur 15 tahun dan yang di atas 65 tahun. Yang sedangkan antara 15 sampai 65 tahun itu kita berjumlah 180 juta. Ini adalah potensi yang luar biasa kalau kita mampu menyiapkan mulai saat ini. Tapi kalau kita tidak mampu, ini akan menjadi beban negara. Ini akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Nah, untuk itu kita harapkan pemerintah jangan lagi saat ini berpikir oh ini masih lama. Tidak. Anak-anak kita SD saat ini itu akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang sangat-sangat berpeluang 20 tahun ke depan. Mereka akan mengalami hal itu. Nah, mulai sekarang ini anak kita SD, SMP, SMA
Mulai saat ini harus betul-betul difokuskan bagaimana memiliki kompetensi. Bagaimana mereka nanti apakah menjadi seorang tenaga kerja yang profesional atau menjadi seorang wirausaha baru. Nah ini yang saat ini harus betul-betul digolok pemerintah. Karena saat ini Mbak Lia kita lihat kan kadang-kadang pemerintah kita ini sudah dekat itu baru berbenah. Seperti yang AEC itu. Sudah dekat baru berbenah, baru sadar, oh iya depan mata kita ada tantangan. Nah kita ke depan dengan bonus demografi yang begitu besar, ini betul-betul kalau kita mampu memanfaatkan ini akan menjadi peluang kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, melahirkan wirausaha baru, dan kita harapkan ekonomi kita ke depan akan semakin membaik. Ya, baik Pak Sarman, terima kasih atas kehadiran di studio Bloomberg TV Indonesia dan